Menjelang Pilpres 2024, entah kenapa nama Sandiaga mulai muncul lagi dengan cara yang mengejutkan. Namanya di posisi 2 melalui voting Musra Indonesia. Kalau nama Jokowi dihilangkan, maka Sandiaga menjadi kandidat capres terkuat mengalahkan Ganjar, Prabowo dan Anies yang langganan posisi 3 besar di berbagai lembaga survei. Bahkan Sandiaga Uno tidak malu lagi mengungkapkan niatnya. Dia siap diusung sebagai calon presiden ketika ditanya awak media. Musyawarah Rakyat atau Musra Indonesia yang digelar di Bandung beberapa hari lalu ternyata meninggalkan sebuah informasi yang cukup menarik. Musra Indonesia digelar dengan tujuan untuk merekomendasikan nama tokoh politik untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Menurut hasil voting yang dilakukan oleh Musra, nama Jokowi berada di urutan pertama sebagai capres yang paling direkomendasikan. Jokowi mendapatkan 1.704 pemilih atau 29,79% suara. Posisi kedua cukup mengejutkan, yaitu Sandiaga Uno yang mendapatkan 968 suara atau setara 16,92%. Posisi ketiga ditempati Ganjar, Prabowo di posisi keempat, dan Anies di posisi kelima. Jokowi tetap menjadi favorit. Ini membuktikan setidaknya dua hal. Pertama, banyak yang puas dengan kepemimpinan Jokowi. Kedua, ada aspirasi dari sebagian masyarakat agar Jokowi bisa memimpin sampai 3 periode. Tapi apapun itu, Jokowi tetap tidak bisa dan menolak lanjut 3 periode. Ini hanyalah harapan dan impian dari sebagian masyarakat. Yang paling mengejutkan adalah Sandiaga Uno, yang dalam beberapa survei tidak mencolok tapi bisa muncul sebagai kandidat kuat dalam Musra Indonesia, bahkan bisa mengalahkan Ganjar dan Prabowo. Sandiaga memang suka muncul di saat yang tidak terduga. Tentu kita tidak akan lupa dengan munculnya nama Sandiaga mendampingi Anies di Pilkada DKI 2017. Sandiaga bukan orang dari latar belakang politik. Dia lebih dikenal sebagai pengusaha dengan banyak lini bisnis. Sandiaga baru terjun ke politik. Itu pun berawal dari peran sebagai juru bicara Prabowo pada Pilpres 2014 karena pernah menjadi konsultan keuangan untuk grup bisnis milik Prabowo. Singkat cerita, pada 2015 lalu, dalam suatu pembicaraan yang cukup mendalam, Prabowo akhirnya memancing Sandiaga untuk terjun ke dunia politik. Rayuannya sangat memotivasi. Prabowo mengatakan Indonesia sudah memberi begitu banyak kepada Sandiaga. Indonesia sudah memberikannya kesuksesan di usia yang sangat muda. Passionnya adalah membangun lebih banyak pengusaha, lebih memberdayakan UMKM. Tapi kalau diberi kesempatan untuk menjadi pembuat kebijakan, dia bisa menyentuh jutaan atau bahkan puluhan juta UMKM atau rakyat Indonesia yang termotivasi. Ini mirip seperti kisah Ahok yang memutuskan terjun ke politik karena pencerahan dari ayahnya dulu. Setelah berbicara dengan keluarganya, Sandiaga akhirnya mantap terjun ke politik dengan bergabung di Gerindra sejak pertengahan tahun 2015 saat dirinya mau maju di pencalonan Pilkada DKI Jakarta. Pertama kali bergabung, dia langsung menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Bayangkan betapa powerfulnya Sandiaga hingga Prabowo merayu dirinya dan melobi ibu dan istrinya agar terjun ke politik, hingga bisa langsung dapat jabatan tinggi di partai politik. Sandiaga kembali membuat kejutan politik ketika diumumkan sebagai calon wakil presiden menemani Prabowo di Pilpres 2019. Itu pun terjadi di menit-menit terakhir. Koalisi yang dipimpin Gerindra sempat memanas karena masing-masing partai ingin mengusung cawapres pilihan mereka. PKS dan PAN meminta Prabowo mematuhi istimewa ulama yang memberi dua nama, yaitu Salim Segaf Al-Jufri dan Ustadz Abdul Somad. PKS ingin kadernya Salim Segaf dipilih sebagai cawapres, sedangkan PAN terus mengendorse Abdul Somad.
Partai Demokrat yang bergabung belakangan malah menawarkan AHY sebagai cawapres. Dan akhirnya malah Sandiaga Uno yang dipilih Prabowo. Ini sangat mengejutkan dan di luar prediksi. Demokrat pun protes. Andi Arief kemudian menyerang Prabowo dengan narasi yang tak kalah mengejutkan. Prabowo dianggap ingkar janji, tidak memilih AHY. Bahkan Prabowo disebut Jenderal Kardus yang lebih menghargai uang ketimbang perjuangan. Andi Arief juga melempar tuduhan bahwa PKS dan PAN menerima masing-masing 500 miliar agar mau merestui Sandiaga menjadi cawapres Prabowo. Benar atau tidak, silakan kalian simpulkan sendiri. Menjelang Pilpres 2024, entah kenapa nama Sandiaga mulai muncul lagi dengan cara yang mengejutkan. Namanya di posisi 2 melalui voting Musra Indonesia. Kalau nama Jokowi dihilangkan, maka Sandiaga menjadi kandidat capres terkuat mengalahkan Ganjar, Prabowo dan Anies yang langganan posisi 3 besar di berbagai lembaga survei. Bahkan Sandiaga Uno tidak malu lagi mengungkapkan niatnya. Dia siap diusung sebagai calon presiden ketika ditanya awak media. Saat itu, dia menghadiri acara silaturahmi bersama Partai P3 di Jogja. Tentu ini sebuah kode yang membuat Gerindra sedikit panik atau bahkan tidak senang. Buktinya, Ketua Harian Partai Gerindra mengingatkan Sandiaga untuk selalu mengedepankan etika ketimbang nafsu dalam berpolitik. Sandiaga sendiri masih menjadi kader Partai Gerindra dan Gerindra sudah resmi mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Sandiaga memang bisa mencalonkan diri lewat partai lain, tapi menurut Gerindra itu melanggar etika politik. Makanya Gerindra dalam waktu dekat akan berbicara dengan Sandiaga terkait ini. Sebenarnya bukan cuma Gerindra yang panik, tapi Anies dan AHY seharusnya harus lebih panik. Kenapa? Setelah mengaku siap nyapres, Sandiaga mengaku dihubungi banyak partai di luar Gerindra. Entah ini benar atau hanya manuver untuk menaikkan nilai jual. Sandiaga tampaknya serius terjun ke Pilpres 2024. Kode berikutnya adalah Sandiaga bertemu dengan Ketua DPP Partai PKS bidang kepemudaan, Gamal Albin Said. Sandiaga bilang sudah punya hubungan dekat dengan PKS sejak lama. Bahkan Sandiaga bilang PKS adalah partai yang memperjuangkan aspirasi rakyat yang betul-betul membutuhkan suatu solusi cepat dan tanggap. Seperti yang saya katakan tadi, Anies dan AHY harusnya makin meriang dan tak bisa tidur. Anies hanya berpeluang diusung Nasdem dengan syarat Nasdem berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Katakanlah Sandiaga berhasil bikin PKS mendukungnya, maka antara Anies atau AHY harus gugur. Akan ada duet Anies Sandiaga atau AHY Sandiaga. Salah satu harus tersingkir. Mereka tak boleh remehkan Sandiaga karena terbukti di Pilpres 2019 banyak yang gigit jari ketika Sandiaga muncul di injury time sebagai cawapres Prabowo. AHY, Abdul Somad dan Salim Segaf tersingkir meski sudah menjadi calon potensial. Sandiaga muncul mendadak, rencana bubar seketika. Dengan melihat ambisi Sandiaga saat ini, bukan tidak mungkin Anies dan AHY pun jadi korban dan tidak bisa nyapres. Maka dari itu, Anies semakin banyak tantangan. Jalan menuju tiket capres makin terjal dan curam. Apalagi bicara soal menjadi calon presiden, pasti butuh banyak logistik. Sandiaga pasti punya lebih dari cukup. Anies dan AHY sudah cukup dipusingkan dengan Nasdem yang belum tentu mau usung mereka. Ditambah lagi Sandiaga yang bisa menghancurkan harapan mereka. Tapi kalau bicara siapa yang paling menyedihkan, maka Anies lah orangnya. Demokrat ngotot usung AHY atau keluar dari koalisi. Misalkan PKS pun ngotot usung Sandiaga atau ancam keluar dari koalisi. Sisanya adalah Anies yang tak punya partai dan bisa dikorbankan. Intinya, berkat Sandiaga ada yang akan tersingkir dan itu urusan mereka. Kita hanya menikmati saja. Sekian opini dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.